Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Mahasiswa dan mahasiswi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan di Prodi Pendidikan Agama Islam yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita kembali melanjutkan perkuliahan kita, dan hari ini saya akan jelaskan kepada Anda bagaimana penjelasan awal mengenai materi kita, yaitu tentang metodologi studi Islam. Dan sesuai dengan penggambaran saya pada awal sebelumnya, bahwa kita akan terus melakukan proses pembelajaran, baik itu melalui tatap muka, daring, ataupun juga melalui hybrid learning seperti itu, sehingga kita juga bisa memanfaatkan berbagai macam teknologi yang akan mengembangkan pengetahuan kita, yang juga akan mengembangkan soft skill kita, dan juga yang akan menjadikan kita menjadi guru yang profesional ataupun pengajar yang profesional nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan sekalian, tentu di awal saya sudah gambarkan kepada Anda metodologi studi Islam itu seperti apa. Nah, saya akan tampilkan beberapa slide yang juga akan menggambarkan penjelasan tentang metodologi studi Islam ini sendiri. Dan sebelumnya, selamat datang di semester ini, ya. Saya ucapkan kembali dan selamat datang dan bergabung dalam perkuliahan bersama saya Muhammad Ridwan Mutakin. Dan kurang lebih 1 semester ke depan kita akan bertemu, dan kita akan berdiskusi panjang lebar, belajar bersama bagaimana memahami metodologi studi Islam di abad ini sendiri, dan bagaimana urgensi dari memahami metodologi studi Islam ini sendiri, ya teman-teman semua. Dan tentu Anda harus simak videonya sampai akhir nanti. Rekan-rekan semua, sesuai dengan pemaparan di awal tadi, saya akan mencoba menjelaskan kepada Anda semua tentang bagaimana metodologi studi Islam ini sendiri, dan semoga saja Anda masih bersemangat tentunya mengikuti perkuliahan ini sampai akhir. Baik, kawan-kawan sekalian, ini adalah satu buah pengantar metodologi studi Islam yang saya hadirkan ke hadapan Anda. Ya, di pekan lalu kita sudah banyak belajar dan mengetahui tentang kontrak belajar kita semua. Nah, Anda juga harus mengetahui sebenarnya kenapa kita harus memahami betul bagaimana metodologi studi Islam ini sendiri, ya. Pada awal tahun 1970-an, kawan-kawan, waktu itu berbicara mengenai penelitian agama, ya. Kalau kita meneliti, meriset satu buah agama itu adalah sesuatu hal yang sangat tabu. Kenapa agama yang sudah begitu mapan itu harus diteliti kembali, gitu ya, kawan-kawan? Bukankah agama itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu awalnya. Lalu seiring perkembangan zaman, ya, yang juga sikap serupa itu pernah terjadi di Barat dalam pendahuluan buku Stevens teoris ini. Dalam bukunya Of Religion dikatakan dahulu orang Eropa itu menolak anggapan adanya kemungkinan meneliti agama, ya, sebab antara ilmu dan nilai, antara ilmu dan agama itulah kepercayaan yang tidak bisa disinkronisasikan. Jadi antara ilmu dan nilai, antara ilmu dan agama itu tidak bisa disinkronisasikan, begitu ya. Karena ketika Anda meriset gitu, meneliti, ya, karena Anda ini kan mahasiswa, ya. Seorang mahasiswa itu sekurang-kurangnya seorang mahasiswa nantinya itu akan meneliti pada skripsinya. Sekurang-kurangnya mahasiswa nanti akan melakukan proses penelitian yang berkolaborasi antara pengetahuan kekinian dengan nilai-nilai agama yang kita hadapi selama ini. Ini awalnya, kawan-kawan. Nah, lalu, ya, apa sebenarnya metodologi ini menurut bahasa? Ya, menurut bahasa etimologinya itu metode berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu berarti meta atau sepanjang, dan hodos itu artinya adalah jalan. Jadi metode adalah suatu ilmu tentang cara atau langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu disiplin tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Dan juga Anda ingin menuju kampus UINSI misalnya, Anda menggunakan metode atau cara apa? Ada yang naik motor misalnya, ada yang ikut teman, ada yang ikut taksi online atau ojek online. Nah, itu satu buah metode. Nah, di mana metode itu berarti ilmu cara menyampaikan sesuatu kepada orang lain, ya. Metode juga disebut pengajaran dan penelitian. Nah, ini kita lihat di mana metode itu disebut juga sebuah pengajaran, atau juga kita bisa riset satu buah penelitian nanti. Kalau menurut terminologi, ya, metode adalah ajaran yang bisa memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Di mana metode bisa digunakan dalam penyelidikan keilmuan, ya. Jadi metodologi studi Islam itu selain dia melakukan satu buah riset atau penelitian, dia juga menjadi satu buah cara untuk melakukan proses pembelajaran atau pengajaran, kawan-kawan sekalian.
ya. Sehingga metodologi itu adalah cara atau ilmu, ya, dan langkah-langkah yang tepat untuk menganalisis sesuatu dan penjelasan bagaimana menerapkan caranya, ya. Kita akan mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik, maka harus memiliki metode yang tepat. Kita ingin melakukan sesuatu, maka kita harus juga punya riset dan analisis yang tajam untuk membahas itu semuanya, ya. Apa saja ruang lingkup dalam studi Islam, ya? Anda kan saat ini berada pada ranah pendidikan agama Islam. Lalu bagaimana ruang lingkup sesungguhnya di studi Islam ini sendiri? Yang pertama adalah yaitu sebagai doktrin dari Tuhan yang sebenarnya bagi pemeluknya sudah final dan dalam arti absolut dan diterima apa adanya, ya. Jadi apapun yang Allah sudah ajarkan kepada kita itu adalah sesuatu yang sudah sangat absolut, ya, harus kita terima begitu. Dan yang kedua adalah bagaimana apalagi ruang lingkupnya yaitu sebagai gejala budaya yang berarti seluruh yang menjadi kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agamanya. Di sini ada korelasi antara agama dan kebudayaan. Dan yang ketiga adanya interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Bila Islam dilihat dari tiga sisi, maka ruang lingkup studi Islam dapat dibatasi menjadi tiga sisi, kawan-kawan, yaitu sisi doktrin itu merupakan suatu keyakinan atas kebenaran teks wahyu, maka hal ini tidak dapat memerlukan penelitian atau riset di dalamnya. Sehingga kawan-kawan, ketika kita memiliki interaksi sosial di masyarakat, yang paling penting itu juga kita meyakini, mengimani bahwa apa yang Allah sampaikan itu merupakan satu buah keyakinan yang Allah berikan kepada kita melalui Al-Quran, dan itu sangat relevan untuk kita amalkan. Nah, kawan-kawan, kalau kita bicara tentang seberapa penting, ya, urgensi studi Islam dalam kehidupan kita, kita coba lihat slide ini, ya. Silakan Anda baca. Apa kira-kira bacaan ini? Penjelasannya silakan Anda pahami. Mm-mm. Oke. Di mana kawan-kawan sesungguhnya kita itu adalah makhluk sosial yang terus berkembang dari zaman ke zaman, era ke era seperti itu, ya. Kita pasti akan menghadapi yang namanya tantangan kehidupan, ya kawan-kawan. Di mana nanti studi Islam ini dituntut untuk Anda membuka diri, ya, karena ada seorang mahasiswa. Hari ini kita berada satu pada mimbar akademik, ya, diskusi akademik secara ilmiah, ya. Hari ini kita berbicara bagaimana cara kita mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, mampu beradaptasi nantinya dengan dunia modern yang ada saat ini, dan menjawab tantangan kehidupan dunia, serta budaya modern yang semakin berkembang. Hari ini, saya melakukan proses pembelajaran melalui digitalisasi, ini membuktikan saya bahwa mampu beradaptasi dengan era digital, ya. Tidak lagi harus berkembang pada era konvensional saja. Maka hari ini saya buktikan bahwa kita harus berkembang, beradaptasi, karena mahasiswa yang saya hadapi ini adalah mahasiswa milenial, ya, mahasiswa yang tentu sudah banyak mendapatkan akses informasi dari manapun, sehingga saya pun memudahkan Anda untuk mengakses informasi ini dimanapun dan kapanpun, ya. Karena itu seberapa penting studi Islam itu harus dikembangkan, sangat penting, karena nantinya kita mampu berhadapan dan beradaptasi dengan keadaan yang berbeda-beda di setiap situasinya, dan kita tetap pada satu tonggak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mampu mengkolaborasikan semuanya dan mampu menghadirkan, mengimplementasikan ilmu tersebut sesuai pada era dan zamannya ke depan nanti. Kepada siswa-siswi Anda seperti itu, tentu zamannya beda ketika Anda sekolah dulu dengan nantinya Anda mengajar siswa yang akan Anda ajari nanti di masa yang akan datang. Kawan-kawan sekalian, ya, eh, di mana organisasinya tadi pertama adalah umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematik, ya, budaya modern sangat berkembang. Apakah kita mampu untuk mengimbanginya, atau kita justru tergerus, atau kita malah terpengaruh kepada hal yang negatif? Maka jawabannya ada pada diri kita sendiri, gitu. Apakah kita sudah mampu memanfaatkan kepada hal yang baik atau tidak? Lalu selanjutnya di sini saya hadirkan, ya, eh, urgensi yang kedua, ialah umat Islam dan peradabannya berada dalam suasana problematik, ya,
di mana Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, tentunya mempunyai konsep atau ajaran yang bersifat manusiawi dan universal. Ya, akan tetapi umat Islam ini sendiri saat ini berada pada situasi yang problematik, kondisi keadaan yang cukup lemah. Apakah kita sudah mampu berdaya untuk apa namanya memberikan solusi ya di era modern hari ini, atau justru kita hanya menjadi orang yang memperkeruh ya memperkeruh suasana nilai-nilai keislaman di era modern hari ini. Maka harusnya kita harus memberikan solusi karena Anda adalah mahasiswa ya intelektual muda yang harus berpikir secara nyata dan fakta dan juga harus by data sehingga kita tidak lagi menjadi sebagai orang-orang yang berpikir hanya pragmatis, berpikir secara singkat dan cepat, lalu akhirnya kita tidak bisa memberikan pemikiran yang baik untuk menjadikan itu sebagai solusi. Harusnya kita berpikir sebagai menghadirkan satu buah solusi yang baik, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, bagaimana pendekatan dalam metodologi studi Islam ini? Ya, kalau berbicara tentang nilai-nilai pendekatan, tentu kita ingin ya nilai-nilai keislaman ini tidak hilang begitu saja di era modern saat ini. Coba silakan Anda simak gambaran paparan yang saya gambarkan hari ini. Diketahui bahwa Islam sebagai agama yang memiliki banyak dimensi, yaitu mulai dari dimensi keimanan, ya kita pahami sama-sama itu, ada akal pikiran, ada ekonomi masuk di sana, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi, lingkungan hidup, sejarah, perdamaian, sampai kehidupan rumah tangga, dan masih banyak lagi. Islam ini adalah agama yang sangat sempurna membahas hal-hal sedetail apapun. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu sudah dibahas sedemikian rupa dalam Al-Quran. Nah, untuk memahami bagaimana proses ini sendirilah, maka kita harus mengkaji lebih dalam, ya, menggali lebih dalam tentang pemikiran-pemikiran Islam tersebut sehingga kita mengetahui sejauh mana sesungguhnya ya nilai-nilai ekonomi yang hari ini apakah masih sesuai pada koridor keislaman kita atau tidak gitu. Atau bicara tentang politik. Hari ini kita bicara politik sangat hebat, hanya memasukkan kiri dan kanan media sosial tanpa berdasar. Sekarang coba kita pelajari bagaimana politik dalam Al-Quran ini sesungguhnya dan bagaimana caranya untuk mempelajari ini. Maka mata kuliah inilah yang akan kita membahasnya. Ya, percuma rasanya kalau seandainya kita menjadi seorang mahasiswa tapi tidak mengetahui ya politik dalam Islam itu seperti apa, teknologi dalam Islam itu bagaimana kita meresponnya, ilmu pengetahuan dalam Islam itu seperti apa. Maka hari ini kita akan bahas selama beberapa pertemuan yang akan datang. Kita akan diskusikan ini lebih mendalam sehingga Anda akan mengetahui lebih detail ya, lebih gamblang lagi tentang studi Islam itu sesungguhnya. Jadi tidak hanya mendengar saja ataupun tidak hanya berproses begitu saja ya. Yang pertama ada pendekatan sosiologis ya, di mana kita sudah sama-sama tahu bahwa harus ditegaskan di sini bahwa orang yang pertama kali menggagas sekaligus mempraktikkan sosiolog sebagai sebuah disiplin ilmu itu adalah Ibnu Khaldun. Ya, sebagian besar sosiolog memandang kontribusi Ibnu Khaldun masih begitu kecil dalam sosiolog. Ya, namun ya tidak jadi masalah. Artinya ini adalah beberapa pandangan dari budaya Barat. Tapi sesungguhnya pendekatan yang pertama itu adalah pendekatan sosiologis. Yang kedua, kawan-kawan sekalian, ya, ada pendekatan apa lagi yang kita harus lihat ya. Selanjutnya ada pendekatan secara historis atau sejarah. Anda harus mengetahui bagaimana sejarah Islam ini pada era-era sebelumnya. Kita harus mengetahui bagaimana latar belakang hal itu terjadi. Sehingga kalau dalam pembuatan skripsi misal gitu, kita yang paling awal itu adalah mengkaji dulu bagaimana latar belakangnya. Kita mengkaji dulu bagaimana latar belakang permasalahan itu. Kalau kita masih berkutat pada masalah-masalah itu tanpa mengetahui terlebih dahulu apa latar belakang masalahnya, itu juga akan sulit untuk kita selesaikan. Maka kita harus tahu sesuatu itu, kita harus tahu kenapa itu bisa terjadi. Ya, ada sedikit kaitannya dengan filsafat. Misal kita harus berpikir kenapa ya itu bisa terjadi begitu. Nah, maka di sini juga kita lakukan pendekatan historis, pendekatan sejarah, belajar dan membaca itu penting. Jangan jangan pragmatis lah dalam berpikir tiba-tiba dapat mikir udah dimakan begitu saja gitu. Harusnya kita belajar sejarah-sejarah sebelumnya. Nah, ini dia.
belajar juga tentang antropologi ya. Antropologi berupaya melihat hubungan antara agama dengan berbagai peranata yang terjadi di masyarakat. Jadi antropologi ini juga kita memahami tentang geografi masyarakat hari ini. Dan kita juga melihat bagaimana kultur masyarakat di sekitar itu, di wilayah itu. Kita juga harus melakukan pendekatan antropologi. Pendekatan apa lagi yang kita bahas? Dan juga pendekatan secara psikologi. Ya, kalau kita bicara tentang psikologi, banyak cabangnya kawan-kawan. Ada dari segi apa namanya klinis, ada juga dari segi pemikiran psikologi pemikirannya, bagaimana psikologi sikapnya. Anggaplah satu buah contoh bahwa Anda mengajar di satu buah sekolah ya. Di satu sebuah sekolah itu Anda juga harus dekatkan pendekatan psikologis kepada siswanya. Anggaplah pada saat itu ada siswa yang tidak bersemangat dalam belajar. Apakah Anda hari hari itu langsung menghukumi bahwa dia adalah siswa yang malas? Bagaimana menurut Anda kira-kira? Apakah dihukumi sebagai siswa yang malas? Tentu kan tidak. Ya, tentu kan tidak. Bahwa di situ, ya, di situ Anda harusnya mengetahui kenapa hari itu dia nampak lemas dan tidak bersemangat. Kita pelajari dulu latar belakangnya, lalu kita lihat psikologisnya seperti apa. Apakah dia sudah siap mengikuti pelajaran hari ini, atau ada psikologis mental dia yang terganggu. Misal orang tuanya yang tidak harmonis, atau lingkungan belajar di rumah dia yang tidak siap seperti itu. Itu juga Anda harus ketahui. Seorang guru tuh harus begitu kawan-kawan. Anda sudah tercebur dalam di apa namanya di perlipai ini, maka jangan tanggung-tanggung. Ayo belajar dengan semangat, pahami ini. Karena kalau bukan Anda sebagai pelopor pendidikan agama Islam, Anda mau berharap siapa lagi? Rasanya sangat mahal biaya yang Anda keluarkan untuk perkuliahan, tapi Anda tidak mau apa namanya mengajak diri Anda untuk bisa lebih mendalami lagi pembelajaran seputar studi Islam ini sendiri. Ya, kawan-kawan, ini beberapa referensi yang saya hadirkan ke hadapan Anda semuanya. Jadi itu, ada beberapa pendekatan yang saya hadirkan ke hadapan Anda semuanya. Jadi ada beberapa pendekatan. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, dalam metodologi studi Islam ini sendiri, saya berharap Anda mampu memahami dan penasaran terus. Ya, kenapa dia berlandaskan kepada satu buah research ya? Kenapa dia berlandaskan kepada satu buah research? Itu dikarenakan bahwa saya ingin Anda penasaran terus kenapa itu bisa terjadi. Kita pelajari sesuai dengan pendekatan-pendekatan studi yang ada, kawan-kawan. Begitu ya? Bisa dipahami sampai ini? Nah, selanjutnya silakan Anda lakukan langkah-langkah pada poin-poin di mana pembelajaran kita lanjutkan pada model Google Classroom yang nanti juga itu menjadi evaluasi dan bahan diskusi kita pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih rekan-rekan semua. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Baik kawan-kawan, itu tadi penjelasan saya tentang penggambaran metodologi studi Islam. Selanjutnya silakan Anda ikuti arahan dan juga langkah-langkah selanjutnya pada Google Classroom yang saya jelaskan kepada Anda. Silakan Anda upload dan foto dan scan pertanyaannya ataupun jawaban Anda, dan silakan Anda upload di Google Classroom masing-masing. Saya akan baca dan saya akan pelajari bagaimana sejauh mana pemahaman Anda tentang metodologi studi Islam ini sendiri pada pertemuan awal ini. Dan terima kasih telah belajar dan menyaksikan video ini sampai selesai. Terus menjadi mahasiswa yang berintegritas, memiliki kualitas dan berkredibilitas tinggi, sehingga kita memiliki wawasan yang luas dan mau berdiskusi bagaimana mengembangkan pengetahuan kita seputar nilai-nilai keislaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.